Halo, perkenalkan nama saya Daniel Immanuel dan ini adalah kesaksian singkat dari kehidupan saya. Saya lahir pada tahun 1996 dan saat ini umur saya 24 tahun. Saya hidup dari banyak mukjizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Walau mengikut Yesus tidak selamanya mulus dan kita harus memikul salib. Mukjizat pertama yang saya alami atau rasakan dalam hidup saya yaitu pada waktu saat saya masih kecil. Papa saya bercerita, pada waktu itu adalah masa di mana krisis moneter melanda Indonesia 98-99. Pada saat itu, saya pengen sekali makan daging. Saya itu kondisi perekonomian kami pas-pasan ya saat itu ya, dan sulit sekali untuk membeli daging. Papa saya pun bergegas naik motor dan menggonceng saya di depan. Dengan iman dan membawa uang cukup untuk parkir saja ke pasar, dan benar saja, tidak ada harga daging yang bisa kita beli dengan uang yang kita bawa. Saat bergegas mau pulang, ada ibu-ibu berjualan dengan motor, membawa barang bawaan makanan yang banyak sekali. Lalu jatuhlah satu kantong di depan kita ambil dan ketika ingin membalikkan ke ibu-ibu itu, sudah tidak kekejar lagi ya, dan tidak terlihat lagi di mana ibu-ibu itu berada. Dan satu kantong itu isinya daging. Puji Tuhan sekali, itu mukjizat pertama yang saya alami pada saat itu, yang tidak terduga. Oke, saya langsung loncat saja ke masa saya sekolah SMA. Tidak ada hal yang sangat berkesan selama saya sekolah. Pulang sekolah, saya selalu bekerja membantu usaha orang tua saya di rumah. Begitu ketika bel pulang sekolah berbunyi, tanpa basa-basi saya langsung pulang ke rumah. Memang saya dari dahulu selalu berambisi untuk mencari uang sebanyak mungkin dan sukses. Dan itu mengapa alasan saya untuk pulang sekolah bekerja membantu orang tua. Karena jika saya membantu orang tua, uang jajan saya dilipatkan 2 kali lipat dari uang jajan yang sebelumnya. Itu membuat saya sangat semangat dan senang sekali, walaupun konsekuensi yang saya terima adalah saya menjadi manusia yang ansos dan individualisme yang tinggi. Teman sekolah saya setiap mengajak saya pergi ke mall, ke kafe, ke rumah teman setiap pulang sekolah atau weekend, saya selalu jawab dengan kata tidak bisa. Dan penolakan terjadi berkali-kali, berulang kali, dikarenakan kesibukan saya. Selain saya membantu orang tua, saya juga ada berjualan online kecil-kecilan. Pada saat itu memang medianya sangat terbatas ya untuk berjualan online ya. Saya berjualan di BBM, BlackBerry Messenger, dengan Broadcast Messenger, dan OLX zaman itu. Zaman dimana jualan online awal-awal baru muncul. Dan efeknya saya dijauhi teman-teman saya. Dan saya hanya punya teman 1 atau 2 orang saja, dan itu saja. Saya tidak suka berkelompok, saya tidak suka berkerumun. Saya rasa sifat itu tidak baik dan saya akan merubahnya suatu saat. Selama saya SMA, saya ingin cepat-cepat lulus dan segera bekerja untuk menghasilkan uang yang banyak. Dan akhirnya saya lulus SMA, mulailah saya cari kerja, sebar CV di mana-mana, di kantor-kantor. Hasilnya nihil, tidak diterima di mana-mana, ditolak terus, dan itu membuat saya kecewa sama Tuhan. Dan saya memutuskan untuk berkuliah. Siapa tahu dengan berkuliah saya dapat gelar sarjana dan saya akan mudah untuk diterima kerja. Setelah saya berkuliah, otak saya semakin gila. Entah angin dari mana saya berambisi untuk harus bisa punya rumah sendiri di usia muda. Sambil berkuliah, saya sambil join jadi agen asuransi. Dengan wajah saya seperti anak-anak, baby face, ngomong aja belepotan saat itu, tidak ada yang mempercayai saya untuk jadi nasabah saya. Dapat duit kagak, seminar training terus. Pergi training jauh di Mall Kokas, kota Casablanca. Jarang-jarang tiba-tiba mesti ke Kokas. Pergi bisa pulang nyasar. Nangis saya selama di motor. Hasilnya nihil. Dan saya juga ikut beberapa bisnis MLM seperti jualan obat, terus jualan kosmetik dan kecantikan, itu juga gagal lagi. Saya kecewa lagi sama Tuhan. Dan kuliah baru berjalan di pertengahan jalan di semester 5. Bisnis online saya yang saya bangun dari saya masih sekolah nampak kemajuan yang sangat signifikan. Tadinya jualan aksesoris handphone aja, terus akhirnya naik ke jualan handphone. Orderan saya semakin meningkat. Dan saya saat itu senang sekali ya. Dan suatu ketika bisnis saya jatuh karena supplier saya yang biasa saya stok sama dia nipu saya.
Di kala saat orderan sedikit, dia mengirim barangnya tepat waktu. Saat transaksi sudah besar dan orderan yang meningkat, malah sudah ditransaksi barang lagi kirim-kirim. Terus saya harus bertanggung jawab juga dengan customer saya. Total transaksi pada saat itu puluhan juta ya, dan mereka tidak menerima barang. Sekitar 6-7 orang datang ke rumah saya dan memaksa saya untuk membayar kerugian mereka. Dan saya diancam untuk dilaporkan ke polisi. Supaya saya tidak tahu menahu nih, nggak mau bertanggung jawab sama sekali. Karena pengakuan dia juga udah mentransfer uang ke supplier lagi di Batam dan sudah lost contact. Mereka pun menyuruh saya untuk menarik semua isi tabungan yang saya punya di ATM atau keuntungannya untuk meminimalisir kerugiannya. Dan akhirnya tabungan saya nol, bahkan minus, yang dimana tabungan itu sudah saya tabung dengan susah payah dari kecil saya bekerja, dan akhirnya nol begitu saja. Di sini saya frustasi luar biasa. Saya mengalami trauma, bahkan kesedihan yang mendalam banget. Saya kecewa lagi sama Tuhan untuk kesekian kalinya. Dan kejadian ini berlangsung begitu cepat. Minggu kemarin baru saya doa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya minggu depan mau UAS supaya nilai saya bagus dan saya bisa lulus ke semester berikutnya. Malah minggu depannya Tuhan kabulkan saya bukan nilai bagus, tapi malah berhenti kuliah. Wah, doanya apa? Realitanya apa? Ya, saya kecewa lagi sama Tuhan. Karena tabungan saya yang saya punya udah nol di ATM. Yang tadinya saya prediksi bisa sampai lulus sarjana. Malah nol untuk bayar ujian UAS saja yang 150.000, saya tidak bisa. Saya kecewa lagi sama Tuhan. Saya anggap Tuhan itu jahat banget sama saya. Nafsu makan saya berkurang, sulit tidur, trauma pegang HP. Terus saya mulai bingung sama Tuhan. Apa maunya Tuhan atas hidup saya? Kerjaan udah ditolak terus, bisnis ketipu, kuliah berhenti. Jadi apa saya? Ya, benar saja. Kadang orang dalam kesesakan atau kesulitan, kita baru cari Tuhan. Saya mulai dengar khotbah. Saya mulai baca firman. Apa sih maunya Tuhan atas hidup saya? Saya ketemu suatu ayat. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan tidak lama dari itu, saya pun coba untuk bangkit lagi. Tidak berlarut dalam keterpurukan atau kesedihan. Saya coba bangun bisnis saya lagi dari nol. Dan saat itu saya rasa saya sudah dalam titik yang paling rendah saat itu. Dan saat ini saya rasa saya sudah dalam suatu titik paling tinggi selama dalam hidup saya. Tuhan bisa memutarbalikkan dari yang terendah bisa jadi yang tertinggi. Asal kita percaya apapun rencana yang Tuhan berikan, tidak ada rancangan yang gagal. Bisnis saya lancar di tengah pandemi. Kerjaan saya lancar. Tinggal goalin aja target yang saya sudah rencanakan. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada di setiap musim hidup kita. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk kita. Kadang kita tidak mengerti rancangan Tuhan, tapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Jangan berputus asa, jangan mudah menyerah. Tetap yakin bahwa Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Semoga kesaksian ini memberkati buat kita semua. God bless you.